Selamat datang di video channel YouTube Kita Pintar pada bidang studi kimia. Pada video kali ini kita akan membahas terkait senyawa hidrat dan senyawa anhidrat. Nah, kita di sini akan membahas terlebih dahulu perbedaan dari senyawa hidrat dan senyawa anhidrat. Senyawa hidrat sendiri merupakan senyawa kristal padat yang mengikat beberapa molekul air H2O sebagai bagian dari struktur kristalnya. Sedangkan pada senyawa anhidrat itu merupakan senyawa kimia yang tidak mengandung molekul air atau H2O karena telah dihilangkan. Nah, dihilangkannya ini seringkali melalui pemanasan dari bentuk hidratnya sehingga menghasilkan zat kering yang murni dan memiliki sifat fisik serta kimia yang berbeda dari bentuk hidratnya. Nah, kita sekarang masuk ke sifat senyawa hidrat dan sifat senyawa anhidrat. Kita masuk ke yang pertama, yaitu senyawa hidrat terlebih dahulu. Yang pertama, dia dapat dipisahkan antara anhidrat dan molekul airnya yang menyusun senyawa hidrat melalui cara pemanasan. Nah, kemudian senyawa hidrat sendiri itu bersifat hidroskopis. Hidroskopis sendiri itu artinya menyerap air dari udara. Nah, kita ambil salah satu contoh senyawa hidrat di sini adalah CuSO4 5H2O. Nah, 5H2O pada CuSO4 ini artinya apa? Artinya setiap 1 mol CuSO4 dia akan mengikat 5 mol H2O. Nah, kalau kita gambarkan dia artinya seperti ini. Jadi ada 1 CuSO4 dikelilingi oleh 5 H2O. Masuk ke sifat senyawa anhidrat, di mana yang pertama, apabila dibiarkan di udara terbuka, dia dapat menyerap air dari lingkungannya sehingga dia akan terbentuk kelelehan atau hidrat encer. Kemudian dia bersifat sukar larut dalam pelarut polar. Kenapa dia bisa bersifat sukar larut? Balik lagi, kalau yang namanya anhidrat itu hasil dari senyawa hidrat yang sudah dipanaskan. Gitu ya. Ketika dia dipanaskan, airnya sudah menguap. Ketika airnya sudah menguap, tersisa garam anhidratnya saja. Nah, karena dia garam anhidrat gitu ya, akhirnya dia itu sukar larut dalam pelarut polar. Nah, contohnya di sini adalah CuSO4. Kalau tadi di sini di senyawa hidratnya ada CuSO4 5H2O gitu ya, ini ya. Berarti ketika dia sudah menguap airnya, maka dia tersisa si CuSO4-nya. Oke, masih dengan contoh yang sama gitu ya. Kita gambarkan dalam bentuk reaksinya. Jadi ketika ada CuSO4 5H2O ini dipanaskan, maka airnya akan lepas atau menguap. Di mana ini untuk reaksinya CuSO4 5H2O ya, maka dia akan menjadi CuSO4 plus 5H2O. Nah, di sini kita akan kembali membahas perbedaan antara CuSO4 5H2O dengan CuSO4. Nah, kita bahas pada CuSO4 5H2O dulu yang kita beri nama tembaga 2 sulfat pentahidrat. Nah, dia ini merupakan bentuk hidrat yang stabil dalam kondisi normal. Nah, kondisi normal itu dalam keadaan seperti apa? Dalam kondisi suhu ruang, kemudian pada udara yang lembab. Kemudian nanti air ini itu membantu menstabilkan struktur kristal itu sendiri. Sedangkan pada senyawa anhidratnya, yaitu si CuSO4, yaitu tembaga 2 sulfat, dia merupakan bentuk anhidrat. Anhidrat artinya dia tanpa air, karena tadi airnya sudah menguap. Kemudian dia kurang stabil di udara terbuka. Kemudian dia sangat mudah menyerap air kembali membentuk senyawa hidratnya. Nah, balik lagi, bentuk stabilnya itu ketika dia itu mengikat air. Jadi ketika dia membentuk si anhidratnya atau tanpa mengikat air ya, otomatis dia akan mudah menyerap air atau dia akan mudah menyerap air membentuk senyawa hidratnya kembali. Nah, kesimpulannya ya, keadaan stabil CuSO4 ya dalam kondisi normal adalah dalam bentuk hidrat, yaitu ya tadi CuSO4 5H2O. Tapi bukan berarti harus selalu mengikat air si CuSO4 ini. Namun ketika dalam suhu yang tinggi atau kondisi yang sangat kering, maka bentuk anhidrat justru bisa lebih stabil. Atau bisa kita simpulkan juga, dalam kondisi yang sangat kering berarti molekul airnya ini sudah lepas atau menguap, seperti itu. Nah, berikutnya kita akan masuk ke penamaan senyawa hidrat. Nah, untuk rumusnya sendiri, itu nanti ada nama senyawa anhidratnya itu apa, kemudian diikuti dengan penomoran Yunani,
diakhiri dengan hidrat. Nah, awalan Yunani itu menyatakan jumlah molekul air H2O-nya. Jadi penomorannya ini menunjukkan jumlah H2O-nya. Nah, penomoran Yunani ini sebenarnya sudah pernah kita bahas di materi tata nama juga. Yang mana kalau satu artinya mono, 2 di, 3 tri, 4 tetra, 5 penta, dan seterusnya. Nah, di sini ada beberapa contoh untuk nama senyawa hidrat. Untuk contoh yang pertama ada H2C2O4 2H2O yang diberi nama asam oksalat dihidrat. Nah, mungkin teman-teman akan mempertanyakan nih, kok bisa tahu sih namanya asam oksalat dihidrat? Nah, untuk senyawa anhidratnya di sini itu adalah si H2C2O4. Nah, untuk penamaan H2C2O4 ini teman-teman harus pahami dulu tata nama yang sebelumnya sudah pernah kita bahas. Jadi teman-teman bisa cek di video yang sebelumnya terlebih dahulu untuk lebih detailnya memahami materi tata nama senyawa. Di sini ada asam oksalat. Kalau asam oksalat itu berarti nanti dia masuknya ke penamaan senyawa asam. Kenapa dia bisa diberikan nama asam oksalat? Jadi pada H2C2O4 dia itu terdapat yang namanya H+. Jadi H2C2O4 itu kalau diuraikan terdapat yang namanya H+ dan C2O4 2-. Nah, kalau misalkan teman-teman menanyakan kok bisa tahu H+ plus C2O4 2-, ini tahu dari mana? Nah, teman-teman bisa cek di materi tata nama senyawa asam, di mana kalau misalkan ada H+, maka dia itu akan diberikan nama asam. Sedangkan pada C2O4 2- itu merupakan ion poliatom yang namanya adalah oksalat, sehingga ketika mereka bersenyawa menjadi asam oksalat. Nah, dihidratnya dapat dari mana? Karena 2H2O sehingga dia dituliskan dihidrat seperti itu. Nah, untuk soal nomor 2 ada Na2CO3 10H2O. Namanya jadi natrium karbonat dekahidrat. Nah, ini pun juga sama. Na2CO3 itu terdiri dari Na yaitu natrium, ya. CO3 itu dia merupakan ion poliatom yang bernama karbonat. Jadi dia tersusun dari Na+ dan CO3 2-. Gitu ya. Jadi natrium karbonat dekahidrat karena 10H2O. 10 itu deka, H2O-nya hidrat jadi dekahidrat. Nah, untuk yang nomor 3 ada MgCl2 6H2O, di mana MgCl2 juga sama. Mg itu berarti magnesium, dia tersusun dari Mg2+, klorida itu tersusun dari Cl-. Makanya dia jadi magnesium klorida. H2O jumlahnya ada 6. 6 itu heksa, makanya dia jadi heksahidrat. Seperti itu. Berikutnya kita masuk ke cara menentukan rumus kimia hidrat, di mana pada rumus kimia hidrat sendiri itu dituliskan garam dikali X-H2O menjadi garam plus X-H2O. Nah, garam ini tadi yang disebut sebagai senyawa anhidrat, gitu ya. Sehingga umumnya rumus kimia garam ini sudah diketahui. Jadi untuk menentukan rumus kimia senyawa hidrat, kita cukup mencari koefisien molekul air atau si H2O-nya, yaitu si X itu tadi. Nah, nilai X itu dapat dicari dengan membandingkan mol garam dengan mol air. Ingat ya, perbandingan mol itu sama dengan perbandingan koefisien. Nah, masih di cara menentukan rumus kimia hidrat, langkah-langkahnya itu seperti apa? Jadi yang pertama, nanti cari massa air yang menguap, dapat mengurangi massa senyawa hidrat dengan massa garam yang tersisa atau massa senyawa anhidrat yang tersisa. Nah, untuk poin nomor 1 ini sebenarnya tergantung dari yang diketahui di soal, gitu ya. Nah, yang kedua, tuliskan perbandingan massa garam dengan massa airnya. Yang ketiga, bagi dengan massa molekul Mr masing-masing untuk mendapatkan perbandingan molnya. Nah, sebenarnya intinya ya dalam menentukan rumus kimia hidrat, poin terpentingnya kita harus tahu yang ini nih. Perbandingan molnya.
Karena dengan perbandingan mol kita bisa tahu perbandingan koefisiennya sehingga kita bisa menentukan rumusnya. Kemudian yang keempat, cari perbandingan nilai terkecilnya dalam bentuk bilangan bulat. Nah, yang kelima, senyawa hidrat sudah dapat ditentukan dari hasil perbandingan tersebut. Nah, berikutnya kita akan masuk ke contoh soalnya saja supaya teman-teman bisa langsung memahami apa yang tadi kita bahas pada cara menentukan senyawa hidrat. Yang pertama di sini diketahui ada sebanyak 38 gram hidrat dari magnesium sulfat ya, MgSO4X H2O. Dipanaskan sampai semua air kristalnya menguap. Jika massa padatan yang tersisa adalah 20 gram, tentukan rumus kimia dan nama senyawa hidrat tersebut. Nah, untuk AR dari masing-masing unsur tersebut sudah diketahui. Nah, mungkin kita tuliskan dulu untuk reaksi dari MgSO4X H2O-nya ketika dia dipanaskan, di mana MgSO4X H2O dia akan terurai menjadi MgSO4 atau garam anhidratnya itu, dan airnya akan lepas. Berarti di sini akan ada X gitu ya. Nah, sudah diketahui bahwa senyawa hidratnya sebanyak 38 gram. Sedangkan si MgSO4-nya ya, jika massa padatan yang tersisa 20 gram, berarti di sini dia 20 gram. H2O-nya itu otomatis berapa? Nah, MgSO4X H2O itu merupakan totalnya. MgSO4-nya dia 20 gram. Ya udah, berarti H2O-nya otomatis tinggal 38 dikurangi 20, yaitu 18 gram. Nah, setelah kita sudah mendapatkan masanya, setelah itu jangan lupa kita cari perbandingan mol. Perbandingan mol, ingat rumusnya itu adalah gram per mr atau massa per mr. Untuk mencari molnya, otomatis yang kita perlukan adalah mr dari senyawa tersebut. Nah, karena di sini mr dari senyawa tersebut itu belum diketahui, jadi mr MgSO4 belum diketahui, mr H2O itu belum diketahui, maka kita harus cari terlebih dahulu. mr MgSO4 bisa kita cari, Mg itu 24 ditambah S itu 32 ditambah O itu 16, karena ada 4 maka kita kali 4. Berarti nanti 24 ditambah 32 ditambah 64. Totalnya jadi 120. Ini merupakan MR dari MgSO4. Sedangkan MR pada H2O, hidrogen itu kan 1 kali 2, berarti 2 ditambah oksigen 16. 2 tambah 16 18. Tinggal dimasukkan aja, berarti 20 dibagi 120 banding pada H2O-nya berarti 18 per 18. Bisa kita coret-coret aja langsung ya. 2 sama 12 berarti kan 1 per 6. Ini 18 sama 18 1 gitu kan, berarti 1 per 6 banding 1. Nah, kemudian kita harus menentukan bilangan bulatnya karena kita butuh perbandingannya, sehingga bisa kita langsung aja kalikan dengan 6. Berarti nanti 1 per 6 kali 6 itu 1 dibanding 1 kali 6, 6. Nah, 6 ini adalah milik H2O. Berarti ini adalah nilai X nanti ya. Berarti X yang di sini adalah 6. Sehingga nanti rumus yang kita dapatkan ya adalah MgSO4 6H2O. Nah, ini untuk rumus kimianya. Untuk namanya bagaimana? MgSO4 itu namanya adalah magnesium sulfat. Karena ada 6H2O, 6 itu adalah heksa. Berarti nanti jadinya adalah heksahidrat seperti ini. Berikutnya kita masuk ke contoh soal yang kedua, di mana ada tembaga 2 sulfat berhidrasi dipanaskan. Ternyata berat padatan yang tersisa itu sebanyak 64%. Tentukan rumus kimia dan nama senyawa hidrat tersebut. Nah, ada tembaga 2 sulfat berhidrasi dipanaskan. Nah, karena di sini dia tidak diketahui rumus kimianya, berarti kita perlu ubah dulu. Tembaga 2 sulfat itu apa? Tembaga itu lambangnya adalah Cu. Nah, Cu ini ya dia punya
bilox sebanyak 2. Kenapa kita bisa tahu biloxnya itu 2? Karena di sini ada tembaga 2. Nah, untuk detailnya sebenarnya udah dibahas di materi tata nama senyawa. Jadi teman-teman bisa coba cek aja di materi tata nama senyawa. Nah, di sini Cu itu ya punya bilox 2 plus atau plus 2, kemudian plus sulfat. Sulfat itu apa? Sulfat itu adalah SO4 2-min. Ini pun juga nanti perlu teman-teman cek juga karena SO4 2-min itu merupakan salah satu ion poliatomik gitu ya. Nah, Cu2 plus SO4 2-min ini mereka akan bersenyawa kemudian membentuk yang namanya CuSO4. Nah, berhubung di sini CuSO4-nya itu berhidrasi. Berhidrasi itu kan berarti artinya dia senyawa hidrat. Berarti CuSO4-nya itu mengikat air atau H2O. Maka bisa kita tuliskan CuSO4 X H2O. Nah, karena si senyawa hidratnya ini dipanaskan, ketika dipanaskan airnya itu akan menguap atau dia akan lepas. Maka reaksinya bisa kita tuliskan CuSO4 plus X H2O. Nah, ternyata berat padatan yang tersisa, berarti berat padatan ketika sudah dipanaskan itu tersisa 64%. H2O-nya itu menguap, tersisa 64%, berarti 64% itu punya si CuSO4 ini 64%. Nah, kalau misalkan CuSO4-nya itu 64%, berarti awalnya atau si senyawa hidratnya ini tuh ya, otomatis dia adalah 100%. Nah, di sini kita memerlukan persentase si H2O-nya juga, sehingga H2O ini bisa kita ketahui dari 100% yang kita kurangi dengan 64%, maka kita dapatkan 36%. Nah, setelah itu kita cari yang namanya perbandingan mol. Perbandingan mol itu rumusnya adalah GR per MR sama seperti tadi. Otomatis di sini kita tuliskan dulu 64% banding 36%. Persentasenya bisa kita coret-coret, maka kita dapat 64 banding 36. Berhubung di sini MR-nya belum diketahui, maka kita perlu mencari MR dari si CuSO4 dan MR si H2O. MR CuSO4, Cu itu sebanyak 1 dan AR-nya 63,5 ditambah S itu 32 ditambah O itu ada 4, berarti 4 kali 16. 63,5 plus 32 ditambah 64, maka didapatkan 159,5. Ini MR dari si CuSO4, sedangkan MR si H2O ya hanya ada 2 kali 1 jadi 2 plus 16, maka ketemu 18. Langsung aja 64 dibagi 159,5, 36-nya dibagi dengan 18, sehingga didapatkan 0,4 banding 2. Nah, karena di sini ada yang bentuknya desimal yaitu 0,4, maka kita perlu bagi supaya dia menjadi bilangan bulat. Nah, kita ambil aja yang paling kecil yaitu 0,4, berarti nanti kita bagi sama 0,4. 0,4 bagi 0,41, 2 bagi 0,4 itu adalah 5. Nah, berarti 5 ini merupakan X gitu ya. Sehingga didapatkan rumus kimia dari senyawa hidratnya adalah CuSO4 dikali 5H2O. Nah, untuk nama senyawa hidratnya berarti CuSO4 itu kan tadi tembaga 2 sulfat, berarti nanti tembaga 2 sulfat karena ada 5H2O, 5 itu penta, berarti pentahidrat. Oke, bagaimana teman pintar? Sudah bisa memahami materi terkait senyawa hidrat ya? Jangan lupa tetap ikuti channel YouTube Kita Pintar, like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman pintar lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.